inovasi untuk menekan kopi dan jadi gini, kita kan punya inisiatif mengembangkan komoditi perkebunan, antara lain kopi dan kakao. Ini memang salah satu arahan dari Bu Gubernur yang terkait memang komoditi perkebunan harus dikembangkan, khususnya untuk kopi dan kakao. Sehingga kami mencari apa sih sebetulnya persoalan di kopi. Saya mengamati selama beberapa tahun dari data bahwa kopi dan kakao itu produksinya tetap aja. Nah, ternyata yang pertama memang dari sisi lahan. Lahannya untuk kopi dan kakao itu tidak ada perkembangan. Oleh karena itu kemarin ada arahan dari Bu Gubernur, coba ada diskusi dengan teman-teman kehutanan bagaimana kalau memang memanfaatkan program perhutanan sosial. Kita sudah coba diskusikan dengan Dinas Kehutanan, dengan Perhutani lah. Kemudian salah satu mengatasi itu adalah perluasan. Makanya tadi saya di laporan saya ada pengembangan. Pengembangan itu yang pertama pakai lahan yang di perhutanan sosial. Kemudian yang kedua dari sisi cara pengolahnya. Cara pengolah harus diperbaiki, makanya kita kerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Terus bagaimana tentang keilmuan para petani itu, selain dengan pusat penelitian, kami juga menggandeng Universitas Brawijaya itu supaya mereka itu bisa membantu dari sisi pasarnya, dari sisi pengembangan produk, dari sisi desain kemasan produk dan lain sebagainya yang terkait dengan kopi dan kakao ini. Terus kemudian yang berikutnya tentang kakao. Kakao itu arahnya Ibu Gubernur, kami harus mendukung program penanggulangan kemiskinan ekstrim. Sehingga konsep yang kami gunakan untuk kakao ini adalah memanfaatkan lahan pekarangan. Nah, sehingga ini bukan menjadi sumber pendapatan utama, tapi sumber pendapatan yang kesekian. Nanti kalau sudah bisa berproduksi, itu menjadi aktivitas sehari-hari dari ibunya, bukan dari bapaknya. Nanti setelah berproduksi kita ajari bagaimana memproses awal dari kakao ini, sehingga jualnya tidak dijual dalam bentuk biji yang belum terfermentasi, tetapi biji yang sudah terfermentasi dari sisi harga yang lebih bagus. Itu konsep yang akan kita gunakan. Itu saya pikir sudah cukup, Mas. Untuk pengembangan sama riset sendiri, Pak, mungkin kedepannya mungkin ada benih atau yang lainnya mungkin? Iya, pasti kita akan menggunakan benih yang sudah tersertifikasi dan unggul. Makanya kita menggandeng Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, sehingga ketika kita mau tanam di daerah misalnya di wilayah Kediri atau Blitar, ini yang cocok itu varietas apa, terus jenis benih yang seperti apa, itu pasti nanti kita lakukan. Ini ada inovasi terbaru, Pak, dari ini mungkin dari Dinas Perkebunan sendiri terkait tentang penanaman kopi. Kalau kopi itu kita pakai pola tanam yang berbeda. Ini belum pernah dicoba di Jawa Timur. Yang sudah pernah dicoba itu di Medan. Ini khusus untuk Arabica, sehingga dalam 1 hektar produktivitasnya bisa meningkat 100%. Itu pola tanamnya model apa ya namanya? Ada kok. Jadi diatur pola tanaman benihnya itu loh. Ada polanya. Sehingga jumlahnya misalnya 1 hektar itu ada 100 benih gitu ya, itu bisa 200 benih dengan mengolah, dengan mengatur pola tanamnya itu. Kami kalau inovasi pasti berkoordinasi dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao sebagai expertnya. Wes ya. 3. Terakhir kita akan ambil video. Please.